Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1141. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yajidu masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan menambah jika ya insya Allah menghendaki. 4, kalau Allah menghendaki tambah. Insyaallah nanti dijelaskan oleh beliau. Hadis 1142. Wa an ummi hani Fatihatu baiti Abi Thalibi qalat jahabtu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadtuhu yaqtasil falamma farada min ghuslihi shalla samaniya rak'atin wa jalika duha muttafaqun alaih. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW pada saat penaklukan Mekah. Fawajadtuhu yaqtasil, aku dapati Rasulullah dalam keadaan mandi. Falamma faragha, pada saat selesai mandi, Rasulullah sholat 8 rakaat. Jalikan duha, itulah sholat duha. Ya. Itulah sholat. Syarah penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bab fadlu sholatid duha wa bayanu aqallu wa aksaruha wa awsatiha. Ini adalah bab keutamaan sholat duha. Kemarin sudah kita bahas keutamaan sholat witir. Sholat duha, penjelasan paling sedikit rakaatnya, paling banyak, dan pertengahan dari rakaat sholat duha. Sholatud duha hiya rakaatan au aksar. Sholat duha itu adalah paling sedikit 2 rakaat. Kalau witir paling sedikit 1, paling banyak witir paling banyak 11. Ya, 11. Nah, pelaksanaannya juga kita jelaskan, teman. Kalau dia 11, 2, 2, 2, 1. Diamalkan supaya hafal. Karena kalau tak diamalkan, ya lupa. Kerjakan, insyaallah ingat kita. Sholatud duha hiya rakaatan, 2 rakaat. Atau aksar, atau lebih banyak, ya. Lebih dari 2 rakaat. Tab'alani min irtifa'i syamsi qadaru ramhil ila qabili jawal. Dimulai, dilaksanakan dari naiknya matahari setinggi tombak sampai sebelum tergelincir jawal, sebelum tergelincir matahari. Wartifa'us syamsi qadaru ramhi yakunu bimiqdaru rub'un sa'ah au nahbiha ba'da tulu'i syamsi. Itu naiknya matahari sekedar 1 tombak. Ukuran tombak itu dijelaskan di sini biqadari rubu'un sa'ah, yaitu 1/4 jam setelah terbit matahari. Dari terbit matahari maka 1/4 jam 15 menit. 15 menit setelah terbit matahari masuk waktu duha.
sampai sebelum ibalil jawal, sebelum tergelincir. Maka ada namanya istiwa, matahari pas di atas, belum lewat teman-teman bayangannya ke barat ke timur, dia pas di depan. Maka sebelum itu dia jelaskan, jadi sampai, maka waktunya panjang, dari mulai 1/4 jam setelah terbit matahari sampai sebelum tergelincir matahari. Kalau sudah tergelincir matahari masuk waktu apa? Hah? Zuhur, kan sudah habis. Tidak boleh lagi dia melakukan sholat. Famin sama ya dahulu waktu sholat duha, dari sanalah dihitung masuknya sholat duha, yaitu tinggi matahari 1 tombak. Ya. Ila ayyabaqo ala jawal asro daqiqah au qaribun minha, sampai mendekati mau tergelincir matahari, yaitu asro daqiqah, 10 menit. 10 menit sebelum tergelincir matahari masih masuk waktu duha. Luas waktunya. Jadi mulai dari 1 tombak atau 1/4 jam setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum tergelincir matahari. Sebelum tergelincir matahari, maka orang yang datang Jumat dia 10:30 dia sholat tahiyatul masjid, bisa dia sholat karena belum masuk zuhur. 15 menit atau 10 menit sebelum masuk zuhur, maka boleh dia sholat Jumat. Jadi jangan disia-siakan. Dia ada sholat mutlak, tapi mungkin kita kesibukan di pekerjaan, belum sholat duha, datang ke masjid masih ada 20 menit, maka boleh dia sholat duha tanpa melakukan sholat tahiyatul masjid, karena larangan duduk sebelum sholat 2 rakaat sudah dia lakukan, yaitu sholat duha. Dapat dia semua, kan? Itulah gunanya orang yang berilmu, dapat dia sholat duha, dapat lepas dia larangan duduk sebelum sholat. Insya Allah nanti dibahas ya. Kullu haja waktul laha lakin bik laha bi akhiril wakti afdol. Maka semua itu adalah waktu duha, mulai dari 1/4 jam setelah terbit matahari, 10 menit sebelum tergelincir matahari. Maka semua itu adalah waktu duha. Tapi dijelaskan di sini, lakin biklaha fi akhiril waktu, melaksanakan di akhir waktu itulah yang paling afdal. Paling afdal. Maka dijelaskan para ulama kita, orang yang sholat duha sebelum dia berangkat bekerja dengan orang yang sholat setelah dia bekerja, dia istirahat, maka lebih afdal pada saat dia bekerja, dia berhenti, dia sholat duha ketimbang di awal dia sholat. Karena makin berat ujiannya, makin berat pahalanya. Orang pagi belum sibuk-sibuk ya ringan, belum berangkat bekerja sholat duha. Tapi pada saat bekerja, nah coba tinggalkan dulu pekerjaan itu 10 menit, berat, maka pahalanya besar. Maka sholat yang paling pahalanya besar adalah sholat tahajud, karena berat. Semua bisa orang melakukan.
Maka sholat duha ya afdolnya. Ini berbicara masalah afdolnya, jangan disalahpahami. Oh kalau gitu sholatnya tidak boleh diafdol. Tapi afdolnya adalah di akhir. Ya, dan itu tadi jam 11, jam 10 itu lebih afdol ketimbang jam 7. Karena jam 7 belum sibuk kita. Baru siap-siap bekerja, sholat duha, baru berangkat. Ya sah, dapat pahala, tapi afdolnya ya di akhir. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang-orang yang taubat adalah pada saat anak unta bangun dari tidur. Bangun karena panas. Ya. Ya, kalau jam 7 kan begitu panas. Jam 9, jam 10 baru panas begitu. Maka bangun dia. Hadis riwayat Muslim. Wal fisal auladul nuqul. Fisal itu adalah anak unta. Cerita kalau di daerah kita tidak ada unta. Yang ada di Arab sana itu pasir. Tapi unta Allah sebutkan dalam Al-Quran. Binatang unta itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sangat banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka para ulama jelaskan, kalau Allah sebutkan maka ada keutamaan, ada hikmah yang sangat besar yang dimiliki oleh binatang itu. An-nam, an-nahal, al-ibil, afala yanjuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kalian tidak perhatikan bagaimana kami menciptakan unta? Oh, bayang unta. Jadi sekali dia minum itu bisa dia tidak minum berbulan-bulan. Maka di perjalanan gurun pasir itu yang tidak ada, dia bisa jalan terus. Kita satu hari aja puasa udah. Allah ciptakan. Coba sampai tapaknya juga para ulama jelaskan, kan tidak seperti tapak kaki apa artinya kukunya. Kukunya tidak seperti kukunya apa yang daerah kita kuda. Kuda kan bebelah sedikit ya, tidak sama, tapi ya unta lebih besar karena dia berjalan di gurun pasir. Kalau dia dibuat seperti kaki kami masuk ke dalam, maka dia seperti apa, ya udah datar gini ya, maka tetap dia jalan gurun pasir yang lembut itu jalan. Apalah yang juruna ilal ibli kaifa, maka dipelajari bagaimana unta itu diciptakan. Allah tidak ciptakan dengan sia-sia. Jadi pisau itu adalah ya anak unta. Wal tarmid yakni tasaddul alaiha ramat, yaitu saking panasnya, karena sudah panas maka dia berdiri ya. Wahaja di akhir waktu, ini menunjukkan adalah akhir waktunya, diakhirkan, karena di awal kan belum panas. Nabi menyatakan di irtifa al-fisal pada saat anak unta bangun karena panas, disebutkan karena panasnya, berarti dia diakhirkan. Jadi afdolnya adalah diakhirkan jam 9. Nah, kalau kita di daerah kita jam 9, jam 10 itu sudah waktu yang paling sibuk. Tapi dia bisa
beristirahat, dia gunakan untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Istirahat. Karena banyak saudara-saudara kita lebih dari 10 menit dia beristirahat, jam 9, jam 10. Saya melihat saudara-saudara kita yang kerja, ya, merokoknya itu berapa? Sampai 2 batang habis. Dia duduk, minum kopi, istirahat kan? Coba gunakan untuk ya tadi nggak dapat hidayah, nggak. Istirahat juga. Apa saudara-saudara kita mungkin yang di kantor juga jam 10 udah mulai istirahat. Kalau dulu kita masih ada aktif antam dulu, kalau jam 10 itu mulai, itu yang ramai di pasar itu kedai kopi, istirahat. Ingat juga. Tapi disitulah yang paling afdol untuk kita. Jadi ini berbicara masalah afdol, bukan berbicara boleh atau tidak. Di awal boleh, di akhir boleh, di pertengahan boleh, dan mengakhirkan itu adalah lebih afdal. Wa hadhihi minas sholawati allati yusinnu takbiruha. Inilah sholat yang disunnahkan diakhirkan, ya, diakhirkan. Wa najiraha fil faraid sholatul isya, maka perhatikan juga sholat yang diwajibkan, yaitu sholat isya. Maka inna sholatul isya afdalu ayyu akhira fi akhiri waqtiha illa ija saqqa 'alanna. Maka kita perhatikan juga sholat isya, sudah kita bahas kemarin. Maka sholat isya itu lebih afdalnya diakhirkan kalau manusia tidak merasa berat. Kalau udah disepakati jamaahnya, udah kita akhiri aja lah jam 9 baru sholat isya. Tapi jangan hanya pengurus masjidnya yang buat, nanti jamaahnya tak ada. Udah kita sepakati jamaah pengurus masjid, udah sholat isya kita untukkan jam 9. Tinggal nanti dua ya, muadzin sama imamnya kan tinggal. Kalau masyarakatnya tidak keberatan, ya. Maka kita mungkin kemarin sudah jelaskan, idealnya pada waktu Ramadan bisa ini diamalkan. Mungkin dibuat pengumuman di pintu masjid, bisa dikerjakan. Kalau masuknya jam apa? Sekarang berapa? 7 berapa? 7 lewat 20. Berarti isya kita kerjakan jam 8. Kan orang berarti udah siap-siap jam 8, udah legal-legal dulu di rumah, habiskan cendolnya apa semua, baru berangkat ke masjid. Boleh, selama tidak memberatkan. Kalau sudah manusia merasa ringan semua, udah jam 8 boleh, ya, udah lakukan. Itulah yang paling baik. Tapi kalau ya awalnya yang memang berat semua kan, jangan sholat isya aja orang berat, di awal waktu pun berat gitu. Apalagi mungkin. Tapi kalau ya sunnah ini nanti diamalkan, ya. Kalau manusia tidak. Wassalatud duha mimma ahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'di ashabi. Salat duha ini adalah bahagian yang dijanjikan Allah, dijanjikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Kan diingatkan kepada Abu Hurairah, Abu Jar untuk salat duha. Wa ahida biha ila Abi Hurairah, dan dijanjikan kepada Abi Hurairah. Wa Abi Jar,
dengan Abu Jahal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah radhiyallahu anhu hina ausahu qala ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai maka kalau berbentuk wasiat itu sangat penting. Ausani Nabi kita Abu Jahal Abu Hurairah menjelaskan ausani Khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wasiat itu adalah sangat penting. Maka dalam Al-Quran juga banyak Allah berwasiat, yusikum, aku wasiatkan kepada kalian. Begitu juga kalau kita wasiat, orang yang mau meninggal punya wasiat, dan itu sangat penting untuk iman. Kalau namanya wasiat itu sudah yang sangat penting. Makanya ini Nabi kita berwasiat kepada sahabatnya Abu Jahal, Abu Darda, Abu Hurairah. Nah, dalam hadis ini adalah Nabi kita berwasiat kepada Abi Hurairah. Jadi ausoni bisalah siamu salah satu ayamin min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Ya, puasa 3 hari setiap bulan. Walam yu'ayyin waqtiha minas syahri, dan tidak ditentukan waktunya harinya itu. Pokoknya 1 bulan itu 3 hari. Itu tinggalkan puasa 3 bulan apa? 3 hari setiap bulan apa? 3 hari setiap bulan. Walihaja qalat Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyamin min kulli syahrin la yubali asamuha min awwali syahri awsatiha wa akhiriha. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulan, tidak menentukan apakah Nabi puasa di awalnya, puasa di pertengahannya, puasa di akhir. Yang penting 3 hari. Boleh dia 3 hari dalam 1 bulan itu. Boleh di awal, ya. Maka dijelaskan sini, wala farqa baina an takuna mutawaliyah, yakni mutatabi'ah atau mutafarriqah. Tidak ada bedanya di antara dia berturut-turut atau dia berpisah-pisah. Puasa sehari, minggu depan baru puasa lagi, minggu depan baru puasa lagi. Atau dia puasa 3 hari, 1, 2, 3. Maka tidak ada bedanya antara dia berturut-turut atau dia berpisah. Yang jelas Nabi suruh Abu Hurairah untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya kan beda dengan puasa. Kalau dia ikut Seninnya jadi udah berapa? Senin, Kamis, udah 8, udah lebih. Ini wasiat dari Nabi kita. Jadi kalau orang sudah puasa Senin, Kamis, udah dapat dia yang puasa 3 hari, udah lebih. Kan 4 pekan, 1 bulan kali 2, udah 8 hari. Tapi minimal seorang muslim dia puasa 3 hari dalam sebulan. Mungkin puasa minggu ini, 2 minggu tidak. Karena mungkin banyak kesibukan yang dia lapang hanya, mungkin yang pegawai pada saat libur dia baru puasa. Bisa. Tidak harus berturut-turut. Kulluha yahsilu bihal ajar. Semua itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Afdalu hajil ayyam salah satu ayyamil bi. Tapi afdolnya adalah puasa 3 hari yaumul bi, yaitu salasa asyar, rabi' asyar, wa khamis asyar. Puasa 13, 14, 15 setiap bulan afdolnya. Tapi boleh dia puasa di awal satu minggu pertama 1 hari, minggu kedua 5, minggu ketiga puasa, minggu keempat baru puasa 3 hari, udah cukup. Tapi afdolnya dia gabungkan, nah itu lebih afdol, yaitu puasa yaumul bid 13, 14, 15 ya. Maka kita umat Islam ya ada pakai kalender Hijriah, baru tahu kita mana tanggal 13, mana 14, mana 15. Kalau kalender apa? Komariah apa? Yang apa? Miladiah. Tahu ya, tanggal mana ya? Alhamdulillah sekarang sudah dibuat, diingatkan di kalender 13, 14, 15 puasa yaumul di kemajuan. Jadi kita umat Islam kadang kalender Hijriah tak ada di rumah. Ditanya bulan apa ini? Tidak tahu. Bulan bagaimana jalan puasa? Ya, bulan Komariahnya pun tidak tahu. Ini bulan apa? Hah? Hah? Sudah masuk Rabiul Awal. Hah? Hah? Oh, ingatnya bulan Maulid aja. Jadi akhir Rabiul Awal, masuk Rabiul Akhir. Jadi kita tahu mana puasa yang ini. Jadi insyaallah ya Allah memudahkan kita dengan kalender Hijriah. Wa ausahu sallallahu alaihi wasallam rakaat duha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah untuk sholat 2 rakaat sholat duha. Rakaatani yarka'uhuma ma bainal irtifa'i samsi qadama rahmin ila qabilil jawal. Itu waktunya tadi sudah. Mulai dari meningginya matahari setinggi tombak sampai sebelum tergelincirnya matahari, atau 10 menit sebelum tergelincir matahari. Wasalis, wasiat yang ketiga adalah an utira qabla an anam. Wa inna ma usahu bil witir qabla an anam li anna Abi Hurairah. Karena ini sudah kita bahas kemarin. Kenapa Nabi menyebut? Padahal Nabi mengatakan yang paling afdol salat witir itu adalah di akhir. Tapi Abu Hurairah disuruh witir di awal malam, sebelum dia awal malamnya Abu Hurairah, bukan awal malam kita. Awal malamnya Abu Hurairah mungkin jam 10, jam 11 belum tidur dia, beliau radhiyallahu anhu, karena dia mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka khawatir tidak terbangun, Nabi suruh sholat witir sebelum tidur. Maka ini pelajaran bagi kita ya, kalau kita khawatir tidak terbangun di akhir malam, maka sholat witir dulu sebelum tidur. Karena banyak dulu masih ada kita temukan apa sholat tarawih, habis tarawih 8 rakaat balik ya, balik tak ikut sholat witir. Kenapa? Nanti mau sholat lagi. Yang tidak boleh kan, dia tidak boleh 2 witir 1 malam. Kalau dia sholat sunnah ya boleh sunnah. Karena ada yang balik ya, 8 rakaat balik ya. Kenapa balik Pak? Nanti saya mau sholat lagi. Kalau sudah witir katanya tak boleh lagi sholat. Yang tidak boleh sholat ya sholat
witir, karena Nabi melarang la yutironi illail, tidak boleh dua witir satu malam. Satu malam ya satu witir. Kalau sudah di awal witir, apakah Abu Hurairah tidak pernah sholat tahajud kalau beliau sholat witir di awal malam? Tahajud. Para sahabat yang paling ya tamak dengan amalan-amalan soleh. Summa yasmaru Abu Jar annahu yusbihu ala kulli salami minan nasi sedekah, menjadikan di setiap persendian manusia itu sedekah. Kullu yaumin tatlu bihi samsu, setiap hari, maka setiap hari jadikan di setiap sendi-sendi kita itu bersedekah. Bersedekah. Maka dijelaskan wassalam hiya aqdahu au asmi wa mafasil. Salam itu adalah anggota atau tulang yang terpisah. Apa namanya? Kalau ini dengan ini terpisah, kan ada sendi, ya sendi. Antara ini dengan lengan, ya, ini ada sendi. Maka tulang ini dengan tulang ini digabungkan, mafasil, ya sendi. Maka setiap sendi itu harus dijadikan bersedekah setiap terbit matahari, setiap hari, ya, setiap hari. Waqad dzakara ulama as-sabiqun rahimahumullah anna fi kulli insan salasami'ah wasittina mafasila. Sungguh dijelaskan para ulama yang terdahulu, semoga Allah merahmati mereka, bahwa di setiap manusia itu ada 360 mufasilah, 360 persendian. Jadi itu ulama mulai semua yang antara penggabung sendi-sendi 360. Kullu mufassil yutalibuka kulla yaumin bisadaqah, maka setiap sendi itu menuntut kita untuk disedekahkan. Sendi yang ini minta sedekahkan dari saya, yang ini minta sedekahkan, semua kullu mufassil yutalibuka, dia menuntut, meminta agar kita bersedekah. Nah, kalau uang sedekahnya habis, kan? Kalau 1.000 satu sendi 300, berapa itu? Kalau satu hari, kalau setiap sendi 1.000 satu hari 360 sendi kali 1.000 berapa? 360 satu hari. Ya. Bangkrut bis gaji berapa? Ya, itulah Allah. Li'annal ladzi ahyahu Allah, karena Allah menghidupkan kita, maka setiap itu disedekahkan karena Allah. Wa amadahu wa afahu, Allah tegakkan. Coba kalau sendinya dicabut sedikit, tidak bisa lagi kita mengangkat. Sendi lutut dicabut oleh Allah sedikit, tidak bisa nikmat. Dicabut. Ini saja dicabut itu tak bisa bengkok, kira-kira bagaimana? Tidak bisa bengkok lurus tuh. Kenapa ya? Mau makan susah, mau ini bisa, mau gerak. Ya Allah, ya Allah hidupkan. Allah tegakkan itu bisa kita lakukan. Allah beri kesehatan bagi. Wa alaika
sunnah ya, wa alaika minhu wa fadl, dan kepadamu ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu yaumin kullu aduwin yutalibuka bisadaqah. Maka setiap hari anggota tubuh kita itu meminta untuk disedekahkan. Lakinnaha laysat bisadaqatil mal. Tapi bukan sedekah harta. Kalau harta tadi jauh mana lah kita bisa mampu. Tidak usah lagi itu. Kalau Allah minta setiap kita hirup udara, bayar oksigennya, berapa jam kita bisa hidup? Coba di rumah sakit satu tabung itu berapa? Allahu Akbar. Maka bukan dengan harta, bal hiya kullu ma yaqarrubu ila Allah min qaulin au amalin au baslin mal au badal. Tapi dari perkataan, dari perbuatan, apa yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla itu sedekah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.